macam-macam sih, kayak dikatain, kalau sekarang ada yang dikatain virus corona atau corona. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Laras. Di mana lagi kalau bukan di Ngobras, ngobrol bareng Laras. Semua punya cerita. Nah, di sini itu tempat ceritanya para narasumber atau bintang tamu. Tapi di sini semua berdasarkan fakta, tidak ada yang palsu, tidak ada yang fake pokoknya. Dan semoga semua yang diceritakan oleh narasumber atau bintang tamu kita bisa menjadi inspirasi dan bisa kalian ambil pelajarannya. Nah, bintang tamu kita kali ini spesial banget karena dia adalah sesosok perempuan cantik, muda, yang penuh semangat, dan kisah hidupnya benar-benar menginspirasi kita semua dari kisah haru yang pernah dia alami. Siapa lagi dia kalau bukan Ayu? Yeay. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Ayu, tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk subscribe dulu YouTube channel ini dan klik tombol lonceng atau tombol notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik yang ada di Ngobras. Benar nggak, Yuk? Bener banget. Bilang dulu dong, ayo subscribe sekarang bilang. Jangan lupa subscribe. Oh, yeay, Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ayu? Kabarnya baik. Baik, Iya. ya. Jadi gimana, Yu? Ayu kan kemarin kita datangkan langsung nih Iya, dari Palangkaraya ya, Yu. Udah Iya. berapa hari, Yu, di Jakarta? Udah 2 hari. Udah 2 hari ya, Yu. Udah kemana aja, Yu? Enggak kemana-mana. Bingung mau ke Jakarta tuh mau kemana gitu, nggak tahu jalannya. Terus gimana, Yu? Jakarta ini enak nggak? Enakan di Jakarta atau di Palangkaraya menurut Ayu? Enakan di Palangkaraya. Kenapa? Karena kalau di Palangkaraya tuh nggak macet. Terus apa ya, udaranya Udaranya lebih segar ya, Iya, Yu? lebih segar. Nggak ada polusi udara. Iya, benar. Sedikit lah polusi udaranya ya kalau di Iya, sini. sedikit. Ayu umur Capek. berapa, Yu? Umurnya 23 tahun. 23 tahun. Ya. Kan Ayu ini sempat viral, bukan sempat viral, sekarang lagi viral karena kemarin membahas tentang kisah Ayu. Iya, benar. Ya. Ayu boleh ceritain nggak, Yu? Gimana kisah itu? Itu masih umur 12 tahun, masih kelas 1 SMP. Itu pas baru mau masuk ulangan semester 1. Itu waktu itu bantu ibu ke sawah. Itu berangkat aja kayak biasa gitu, berangkat naik perahu karena tempat sawahnya tuh jauh gitu. Kalau dipakai jalan kaki tuh apa ya, makan waktu lama gitu. Kalau pakai perahu kan cepat. Itu sama kakak yang pertama. Jadi cuma bertiga. Jadi ngidupin perahu, nyetirin perahunya kakak gitu. Jadi aku cuma duduk. Waktu berangkat sama pulangnya itu kakak sih yang nutupin pembuangan airnya. Tapi ketika pulangnya itu kami kalau udah dari sawah tuh petang. Pokoknya habis kayak maghrib gitu kan, baru balik gitu. Habis itu udah mau pulang, udah naik perahu, udah perjalanan, udah jalan lah gitu perahunya. Pas mau nyampe itu sebenarnya udah nyampe sih, cuma perahunya belum dimasukin lagi ke dalam gitu kan. Pas mau dimasukin nikung gitu, itu digas sama kakak 2 kali. Itu disuruh sih aku gitu buat nutupin pembuangan airnya, itu sumbatannya. Yuk katanya gitu. Aku tuh sebenarnya duduk di tengah gitu. Ketika dia nyuruh, aku lalu pindah ke belakang gitu, tutupin sumbatan airnya katanya gitu. Ya udah, aku spontan aja gitu ke belakang dan nutupin gitu. Waktu itu karena rambutku dari kecil nggak pernah dipotong gitu, jadi panjang gitu, panjang banget lah sampai ngelewatin pinggang, panjang gitu. Itu kejuntai gitu, kejuntai. Setelah itu karena waktu itu yang kakakku nariknya 2 kali itu, jadi pas kelilit itu nariknya kenceng gitu, jadi sampai kulit kepalaku tuh lepas. Aku cuma inget ibuku tuh teriak sih ke kakak gitu, bilang adekmu katanya gitu. Cuma kakakku masih kayak apa ya, karena dia narik gasnya tuh kayak nggak langsung nyamperin aku, nggak, dia cuma kayak shock gitu. Ibuku langsung nyamperin aku waktu itu bilang sama ibu, "Mah, ambil aku bilang gitu. Terus mamaku cuma bisa jawab, nggak bisa, kamu lengket katanya di situ. Aku cuma inget posisinya ngelungkup gini. Aku waktu itu udah nggak inget apa-apa karena
mungkin karena lukanya saking parah gitu, jadi nggak berasa sakit atau apa, nggak berasa. Di situ juga nggak ada yang berani ngangkat aku dari situ, ngambil aku dari situ, termasuk ibu, kakak juga nggak ada yang berani. Cuma ada cucu dari mamaku yang berani ngangkat aku dari situ, terus ditaruh depan rumah. Terus kakak lain nelfon keluarga lain yang punya mobil, suruh bantu, bilang aku kecelakaan. Itu pun harus nyebrang lagi gitu ke mobil keluarga aku itu. Pokoknya kayak buat ke Pulang Pisau itu harus kayak nyebrang gitu loh Kak. Makan waktu. Setelah itu ke rumah sakit. Di rumah sakit juga aku ditahan 2 jam gitu, 2 jam. Di situ aku mau dioperasi di situ, sedangkan dokternya tuh nggak ada dokter spesialis gitu, jadi ditahan. Tapi keluarga aku ngotot nggak mau operasi di situ. Setelah itu dibawalah, dirujuk ke rumah sakit Banjarmasin. Di situ makan waktu lama lagi 4 jam buat ke Banjarmasin, dan di situ juga dokternya nggak ada. Lalu dipanggil dokter dari Jakarta. Lalu aku operasi pertama. Itu makan waktu lama banget, 12 jam, dan butuh darah tuh banyak banget gitu, karena darahku di perahu itu banyak banget gitu, sampai perahunya tuh disikat gitu, dibersihin tuh nggak hilang darahnya. Akhirnya perahunya juga ditenggelamin aja gitu. Selama aku sakit tuh, yang namanya ngerasain sakitnya tuh udah cukup gitu loh. Dari sakit kulit yang diambil gitu, terus sakit yang emang kepalaku yang sakit gitu, sampai aku nggak bisa ngelihat karena mataku diperban. Pokoknya hidup tuh kayak rasanya tuh kok gini gitu kan. Waktu itu juga karena aku masih kecil, waktu 12 tahun, pokoknya kayak nangis, pokoknya sering nangis, sering teriak-teriak gitu kan, kayak ngerasain sakit gitu. Tapi aku bersyukur sih karena punya ibu yang memang kuat gitu, sabar gitu ngadepin aku. Karena aku juga saat sakit tuh dikit-dikit manggil ibu, nggak tahu ibu lagi makan, nggak tahu ibu lagi tidur gitu. Sampai ibu pernah saat operasi pertama, dia sampai nggak duduk, nggak berdiri, nggak tidur 4 hari 4 malam, sampai kakinya bengkak gitu. Pokoknya di saat itu tuh kayak mau nyalahin orang-orang gitu loh. Coba aku nggak ikut mama gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu sampai aku sekarang udah dewasa gitu, kayak ibu, keluarga pun sebenarnya nggak pengen aku kayak gini gitu. Tapi semuanya itu atas izin Tuhan gitu, emang takdirku begini itu, karena dia juga tahu kamu sanggup laluin ini gitu. Jadi sekarang tuh kayak nggak usah terlalu beban gitu sama keadaan sekarang. Cuma kalau diinget-inget tuh sedih gitu, karena aku ngelaluin di masa-masa aku udah kayak gini tuh nggak mudah gitu. Kalau aku lihat kan mata Ayu kan kayaknya ada bermasalah ya Ayu, karena kecelakaan itu. Itu sakit nggak Ayu? Atau ada yang lain lagi yang bermasalah selain mata Ayu? Sampai sekarang aja sih masih sakit, karena mata kiri itu nggak berfungsi normal, nggak bisa ngedip, bahkan ngeluarin kotoran mata tuh nggak dengan normal gitu. Jadi kadang dari sini keluar kotoran, jadi harus dipencet dulu baru keluar gitu. Itu Ayu alami bertahun-tahunnya Ayu. Waktu operasi pertama itu memakan biaya besar dong Yu. Itu gimana Yu? Ibu waktu itu punya sapi, jadi dia jual sapi. Waktu itu ada 4 ekor. Terus ada tanah, ibu juga jual tanah. Terus ada sebagian dari tabungan ibu itu, terus dari bantuan keluarga gitu.
dari bantuan orang-orang gitu. Karena waktu itu aku sempat masuk koran Banjarmasin Pos aja sih. Ada nggak Ayu merasa trauma gitu naik kapal gitu ya? Sesuatu itu bukan yang kayak aku jadi beban takut lagi naik perahu sih, enggak gitu. Karena apa ya, biarpun kita naik perahu, kalau Tuhan tuh bilang kamu nggak akan apa-apa gitu. Soalnya kan kita semuanya sesuai izinnya dari yang di atas juga. Ayu, kamu kuat banget. Yuk, kan aku tahu kamu kesini sama ibu ya, Yuk. Boleh nggak kita invite langsung aja ibunya kesini, yuk? Iya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ke Ayu nih gimana kronologis ceritanya sampai Ayu bisa tersangkut di mesin kapal. Kebetulan seneng banget nih hari ini Ayu ditemanin ibunya, jadi kita bisa tanya-tanya langsung ke ibunya. Assalamualaikum Ibu. Ya ampun Ibu, gimana kabarnya? Baik. Kabar ya, baik. apa kabar baik? Bu, gimana sekarang kan Ayu tuh menginspirasi banyak orang nih Bu, termasuk aku. Bangga nggak Ibu? Bangga. Kan dari cerita Ayu tadi bahwa Ayu tersangkut di mesin kapal karena nemenin ibu mau pergi nelayan ya, ke sawah ya. Jadi gimana tuh kalau dari cerita ibu pada saat itu gimana Bu? Ya memang aku yang bawa Ayu, tapi bisa lah Ayu ikut mama. Ya bisa mah, aku tolong mama bilangnya. Memang sebenarnya Ayu sering ikut ya. Dan pada saat Ayu tersangkut itu posisinya ibu lagi? Waktu Ayu tersangkut, aku lihat anak aku tarik gas 2 kali. Langsung aku berdiri mendatangi Ayu. Saya lihat dia sangkut kepalanya, lihat darahnya berkecucuran. Aku langsung teriak aja, panggil Tuhan, tolong Tuhan. Aku nggak rela anakku mati. Nggak rela anakku mati, sekencang-kencangnya aku teriak. Aku tuh cuma panggil tolong Tuhan, nggak ada panggil sebut nama orang, nggak ada, cuma panggil nama Tuhan aja. Terus gimana Bu perasaan ibu pada saat ngelihat anak ibu kepalanya tersangkut di mesin kapal gitu Bu? Iya kaget aku, cuma ya panggil Tuhan aja. Jadi bilang cucuku, Nek bilangnya aku angkat aja, jangan kamu angkat, jangan, nanti dulu. Nah, setelah itu aku teriak-teriak, kembali lagi cucuku tuh pulang, datang lagi, Nek bilangnya diangkat aja, bilang. Jadi bilang Ayu, mah bilangnya cepat aja angkat aku, habis darahku nih nama. Ya cu angkat aja tantemu, angkat aja. Ya langsung diangkat, bawa di muka rumah, jangan naik ke rumah bilang aku, jangan, di sini aja. Ya ambil kasur, tikar, langsung Ayu diletakkan di situ. Pas itu keponakanku datang, dia sandarin Ayu. Jadi bilang Ayu, mah bilangnya, kamu jangan terlalu nangis, bilangnya, aku tidak akan mati, bilangnya. Mama yakin percaya aku nih hidup, aku nih tidak apa-apa, bilangnya. Ya lalu aku dengar bunyi anakku itu, ya amin, puji Tuhan, bilang aku. Setelah itu kakakku tuh bilangnya, siapkan barang-barang bilangnya. Kamu bilangnya, kita berangkat aja. Kami duluan bilangnya, bawa Ayu ini. Aku nyusul kemudian. Tapi itu kan pada saat tersangkut berarti lepas semua rambut Ayu itu? Lepas semua. Berarti kelihatan Bu isi dalam? Habis, bisa tengkoraknya aja. Itu langsung ditutup pakai perban atau gimana? Enggak. Langsung diangkat gini aja. Gitu. Pada saat dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu diangkat aja, nggak ditutup pakai perban? Enggak. Berarti darahnya ngalir terus? Iya. Ngalir terus. Saya sampai ke Banjarmasin. Setelah ke Banjarmasin, ada yang kuliwat seperti terowongan. Jadi bilang Ayu, bagaimana aku ini namah, bagaimana? Nak bilang, diam dulu, aku mau ngomong sama kamu dulu. Kamu siap? Orang ini mau periksa urat-urat kepala kamu, bilang aku. Mau di ronsen. Harus sadar, harus siaplah. Ya mah. Langsung aja didorong orang gini. Iya, itu mau di ronsen nggak? Orang ronsen kepala kamu, bilang aku. Setelah dimasuk gitu, ibu semua keluar. Kami tunggu di depan aja, lama banget. Setelah itu keluar langsung diperban. Baru diperban ya Bu? Iya. Pada saat kejadian itu Ayu masih ngomong terus? Masih ngomong sampai sekarang. Nggak pingsan? Enggak pingsan. Terus
Ayu melihat dong sekitar Ayu gitu. Enggak. Oh, Langsung keluar, setelah itu langsung keluar diperban satu jarinya aja yang hidung nggak keluar. Perban semua. Mata Ayu semua diperban. Itu berapa lama diperbannya itu? Lama. Lebih 1 bulan. 1 bulan Ayu diperban. Lebih. Apa yang dirasakan selama 1 bulan nggak melihat apa-apa? Apa ya, nyiksa gitulah. Pokoknya yang kulihat tuh cuma gelap, mau buka mata, tutup mata itu gelap semua. Jadi ngenalin orang itu cuma dari suara, terus dari Tangan. ngeraba mereka gitu, tahu kalau ini kakak gitu, kalau ini saudara gitu. Cuma saat nggak bisa ngelihat itu kayak gimana ya, nggak enak. Jadi bilangnya sama aku, Mah bilangnya, ini malam lah. Enggak, bilang aku ini sudah pagi. Oh, Ayu nggak bisa bedain ya. Setelah itu, ini Mah sudah sore kah? Ya sudah sore, lampu sudah hidup, bilang aku. Ya ampun. Terus maaf ya Yu, aku kan lihat tangan Ayu. Iya. Boleh dilihatin ke kamera nggak Yu? Iya. Ini tangan Ayu kenapa Yu? Ini kulitnya diambil, uratnya sih untuk dibikin saraf buatan karena semua kulit kepala aku kan lepas. Jadi dokter ngambil dari bagian ini urat buat bikin saraf buatan katanya. Oh, jadi kulit sama saraf Iya. diambil di bagian tangan untuk Iya. taruh di kepala Ayu. Hmm. Karena semuanya udah nggak ada kulitnya Iya. ya Yu. Yu, kamu kan, mungkin kalau aku ya Bu ya, berada di posisi Ayu ini, aku nggak tahu sih apakah aku kuat atau tidak. Makanya Tuhan memilih Ayu karena Ayu sekuat ini gitu menjalaninya. Apa yang membuat Ayu sampai sekuat ini gitu loh Yu? Karena juga sebelum kejadian juga aku udah ngomong sih sama ibu. Udah ngomong, kayak aku bilang kalau aku nanti bakal operasi plastik, semua tubuhku bakal diambil kulitnya. Aku udah Kenapa Ayu cerita. bilang gitu? Aku nggak tahu sih, kayak spontan aja gitu ngomong. Seminggu kemudian aku kecelakaan gitu. Oh, Ayu maksudnya lagi ngobrol makan kah? Atau Enggak, lagi apa? aku waktu itu abis main, abis itu aku lari aja gitu, datengin ibu. Terus aku ngomong gitu, Bu, aku nanti bakal operasi plastik, semua tubuhku bakal diambil kulitnya gitu. Ibuku cuma kayak nggak percaya gitu, kayak ngapain sih ngomong kayak gitu kan, nggak baik gitu, kayak ngedoain diri sendiri gitu. Tapi aku nggak tahu kayak itu tuh seolah-olah kayak aku tuh tahu cerita hidupku bakal kayak gitu. Ada Jadi mimpi atau nggak ada. nggak ada. Tiba-tiba aja Iya, terbersit di ngomong otak gitu Ayu. aja gitu, spontan gitu. Setelah itu aku cuma bilang ke mama, aku sayang mama gitu. Terus aku meluk ibu. Setelah aku meluk ibu, aku main lagi. Terus seminggu kemudian kejadian itu ya Bu ya? Benar kayak gitu ya Bu? Ya ampun. Kan setelah akhirnya Ayu kembalilah dengan Ayu yang sekarang gitu kan. Setelah kecelakaan, perban sudah dibuka ya Bu ya. Ada nggak komentar-komentar negatif dari orang? Kalau komentar-komentar negatif sih banyak sih, dari aku SMP, SMA, sampai kuliah, sampai sekarang pun masih ada sih gitu. Cuma kalau aku sih nggak pernah yang terlalu mikirin kalau mereka ibaratkan ngomongnya kayak gitu, karena menurutku semua orang punya hak sih buat suka atau enggaknya sama kita gitu. Cuma kitanya aja gitu kayak ngambil sisi positifnya gitu kan. Kalau orang lain nggak suka, kita harus kayak selalu nampilin hal yang baik, yang positif gitu. Jadi kita tuh nggak bisa kayak ngatur hidup orang kayak buat suka terus sama kita tuh nggak bisa gitu. Jadi aku harus lebih belajar untuk hidupku gitu, buat pribadiku, bahwa yang menurut orang tuh dia nggak suka gitu, oke, dia nggak suka fisikku, tapi nanti dia bakal suka kayak emang Ayu tuh pribadinya baik gitu, kayak ngasih hal yang positif gitu. Nggak selamanya juga orang yang kayak nggak suka tuh bakal nggak suka sih, nggak gitu, karena dia kalau ngelihat kita punya semangat hidup walaupun kita dengan fisik kayak gini, mungkin suatu saat dia bakal bisa menyukai dengan sisi lain gitu selain fisik. Boleh tahu nggak Yu, kata-kata apa yang paling membekas? Kalau dikatain monster, Kamu pernah dikatain monster? iya, Sama siapa? semua orang.
kalau ketemu gitu di jalan dibilang alien atau apa ya, macam-macam sih, kayak dikatain, kalau sekarang ada yang dikatain virus corona atau corona. Emang sih sakit gitu ngedengar, kayak ngebaca atau ngedengar orang ngomong kayak gitu. Cuma aku nggak pernah yang kayak kepikiran terus menerus, kayak kepikiran terus down, terus kayak pengen ngelakuin hal yang negatif, itu enggak. Karena aku lebih fokus ke gimana cara ngebikin pribadi kita tuh makin hari makin baik gitu. Terus aku juga nggak pernah kayak mikir pendek soal kehidupan, karena aku mikir ibu, keluarga gitu, masih banyak gitu orang yang kayak sayang sama aku gitu. Jadi itu yang membuat Ayu tetap berusaha bangkit terus ya, Ayu nggak pernah terpuruk walaupun keadaan Ayu sekarang seperti ini ya. Keluarga nomor satu yang menjadi penyemangat Ayu ya. Terus sudah gitu aku mungkin mau nanya ke Ibu, ada nggak sesuatu yang Ayu kepengen banget yang pernah dia sampaikan ke Ibu yang mungkin sampai sekarang belum terwujud? Mungkin seperti semula bilangnya gitu aja. Itu yang aku nantikan sekarang. Gitu. Keinginan Ayu adalah Ayu kembali normal ya wajahnya ya. Tapi udah coba buat konsultasi belum ke dokter? Belum, karena nggak ada biaya. Karena tersangkut biaya ya Yu ya. Tapi sekarang Ayu masih terus menjalani pengobatan? Kalau sekarang karena ada dari bantuan, jadi sekarang pengen periksa bagian mata, karena yang paling bikin sakit tuh ya mata gitu, karena mata aku nggak bisa ngedip gitu, kalau tidur tuh kebuka aja gitu, kayak tidur aja. Ampun Ayu, sekarang Ayu udah menjalani hidup seperti biasa ya Ayu. Di Palangkaraya ngapain? Kalau sekarang aku kerja di mana ya? Di fotokopi. Ayu sendiri, mungkin dari Ayu selain pengen mukanya kembali normal, ada nggak Ayu? Berharap sih kayak punya usaha sendiri gitu, biar bisa ngelola sendiri. Jadi kalau kerja pun waktunya kayak kita ngatur sendiri gitu, lebih enak gitu. Karena karena aku juga punya keterbatasan gitu. Jadi kayak mata tuh kalau emang ngerasa capek kadang cuma kayak dipegang gini aja gitu, nggak ada yang kayak duduk istirahat dulu, enggak gitu. Nah teman-teman, tadi kita udah dengar kronologis terus kisah-kisah Ayu, bagaimana Ayu bisa bangkit lagi dari masa kelam lah kita sebut ya, terus gimana perasaan orang tuanya. Sekarang kita masuk ke segmen Q&A. Ini pertanyaan berdasarkan netizen. Jadi aku di sini yuk mewakili netizen di rumah yang ingin bertanya-tanya ke Ayu. Jadi aku buka segmen Q&A. Ini ada dari @mocker.error. Jangan error ya, ini pertanyaannya. Masih suka sakit nggak ke Ayu kalau kepalanya? Kalau kepala sih di bagian yang retak ini, kalau kepencet atau kayak ketekan gitu sakit. Kan kemarin waktu mau kesini Ayu juga sempat hampir sakit ya Ayu? Iya. Itu memang sering kayak gitu ya? Iya, sering. Kalau udah sakit tuh susah gitu, karena susahnya kalau kepala tuh nggak bisa dipijit, nggak bisa ini. Cuma kadang kalau udah ngerasa sakit ya udah minum obat, udah gitu, dituin aja sakitnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Meiza Tarshi. Ayu nggak ingin melanjutkan kuliah lagi kah? Kalau untuk sekarang sebenarnya pendidikan itu perlu sih gitu. Cuma karena aku dari SMA, SMP tuh udah yang namanya sama publik gitu, sama mereka umum tuh kayak mereka tuh kadang nggak semua orang loh gitu kayak ngerasa bisa simpati gitu, bisa kasihan sama kita gitu. Bahkan aku lebih sering tuh ngedengar tuh yang omongannya tuh kayak bikin sakit gitu kan. Jadi kayak lebih baik sekarang tuh kerja gitu, kalaupun ada yang mau nerima aku kerja gitu. Dan sekarang juga bersyukur sih udah dapet kerjaan gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Denny Bonbon. Ini spesial dia. Masih ada nggak yang suka ngebully Ayu sampai sekarang? Kalau kemarin-kemarin kan Ayu bilang banyak, kalau sekarang masih ada nggak Ayu yang suka ngebully? Mungkin netizen Ayu kan udah mulai terkenal nih sekarang. Masih ada sih gitu yang kayak kok mukanya kayak gitu atau
kok matanya gitu atau bahkan yang kayak ngatain alien. Banyak sih, cuma aku nggak pernah nanggepin yang kayak terlalu kupikirin terus tiba-tiba bikin sakit tuh enggak, karena aku sekarang tuh hidup juga untuk diriku sendiri, harus nyemangatin diri sendiri gitu, yang pasti selalu semangatnya karena keluarga gitu, harus mikirin, nggak boleh kayak ngerasa down banget, nggak boleh, karena menurutku aku juga udah sekarang masih bisa hidup gitu loh, itu udah syukur banget gitu. Ini pertanyaan dari aku nih. Oke. Ada kepikiran mau menikah nggak Yu? Wah, itu mah semua impian manusia ya. Semuanya pengen nikah, pengen bahagia gitu, ya pasti ada. Pasti ada ya, tapi belum sekarang. Belum. Iya. Aku doain semoga Ayu dapat pasangan nanti yang bisa nerima Ayu apa adanya, yang sayang sama Ayu dan keluarga ya Yu ya. Pasti. Nah Yu, aku kan dengar-dengar nih katanya Ayu ini sampai mendapat perhatian lebih karena salah satu aplikasi yang disebut tok 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 assalamualaikum, bukan yang disebut TikTok ya Yu. Bener gak Yu? Boleh nggak ceritain dulu deh, sebelum kamu ajarin aku gerakan-gerakan TikTok, sok nggak bisa nih. Jadi coba ceritain Yu, gimana ceritanya? Waktu itu aku cuma kayak iseng aja sih main TikTok gitu kan. Aku cuma baru upload 2 video gitu. Terus tapi banyak yang kayak nanya gitu, kenapa aku bisa kayak gitu? Karena luka bakar ya gitu, atau kebakaran ya, atau apa gitu, atau kecelakaan nyangkut di motor ya gitu. Aku jawab sih, cuma karena di itu kan durasinya pendek, ya, makanya aku gak cerita habis di situ gitu. Terus akhirnya ditemukanlah sama salah satu YouTuber juga ya Yu. Dari situlah akhirnya jalan Tuhan yang memberikan rezeki sama Ayu ya Yu. Padahal selama 10 tahun itu Ayu menjalani itu ya biasa aja gitu ya Yu ya. Terus tiba-tiba akhirnya dikenal, gimana tuh Yu perasaan Ayu? Seneng banget gitu, banyak yang peduli, banyak yang respect. Dan secara aku dunia nyata kan nggak ada yang respect banget gitu, yang kayak ngedukung gitu, yang kayak nyemangatin tuh nggak ada gitu. Dan baru sekarang gitu, bahkan orang yang nggak kenal sama aku care banget gitu, respect, ngedukung, dan aku tuh ngerasa bersyukur dan seneng banget gitu. Ternyata banyak banget orang yang sayang sama Ayu ya Yu. Gitu. Dan boleh nggak Yu ajarin aku Yu TikTok, kasih gerakannya aja Yu. Iya boleh. So nggak bisa nih, yang mana Yu, yang mana? Yang kayak gitu. Ah itu aku baru mau bilang, aku belum bisa nih Yu yang gitu-gitu. Coba ajarin Yu gimana Yu. Gini. Oh gitu. Iya. Terus? Iya, baru gini lagi. Oke, thank you Ayu. Nanti aku bakal belajar lagi Ayu gini. Oke. Mungkin habis ini kita bakal bikin TikTok berdua di Monas. Ya, sama Ibu juga ya, Bu. Iya. Man Ayu, makasih banyak ya Yu sudah berbagi cerita. Terakhir nih Yu. Berikan tips dari Ayu bagaimana bisa sekuat ini dan semenerima ini, seikhlas ini menerima apa yang sudah Allah tetapkan untuk Ayu. Siapa tahu di luaran sana banyak juga yang lagi terkena musibah, tapi kan sekarang marak banget nih Yu yang namanya depresi. Kena masalah dikit depresi, apa dikit depresi. Tapi Ayu masalah yang begitu berat, Ayu tidak depresi loh. Malah Ayu semangat dan akhirnya setelah 10 tahun Ayu membuahkan hasil. Ya kan Yu? Nah, bisa nggak Ayu sedikit berbagi ke teman-teman kita di rumah? Untuk teman-teman di rumah, kita tuh namanya masalah tuh pasti di dunia ini semua manusia pasti punya masalah gitu. Dan namanya takdir juga kita nggak bisa nentuin kayak aku mau takdirnya kayak gini, nggak, karena semuanya yang kuasa gitu yang nentuin, semuanya sesuai kemampuan kita gitu. Kita tuh jangan pernah menyerah yang namanya sama kehidupan gitu, karena kita nggak tahu kan dari semua cobaan yang Tuhan kasih itu ada maksud, tujuannya, bahkan untuk bisa ngerubah pribadi kita lebih baik mungkin gitu kan, atau dari situ kita bisa nemu jalan buat kita ngasah kemampuan kita. Kita manusia kan pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu, nggak mungkin semuanya kayak kurang gitu, nggak mungkin gitu. Tapi di sisi lain kita namanya manusia nggak pernah bisa ngerasa puas, tapi belajarlah dari semua yang kita alamin itu jadi sebuah rasa syukur gitu. Apapun yang sudah Tuhan kasih itu menjadi suatu pembelajaran bahwa kita hidup itu harus selalu ngerasa bahagia apapun kondisi kita gitu. Walaupun yang kita rasain tuh rasanya kayak udah nggak sanggup gitu, tapi
kita harus selalu berserah sama Tuhan, karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengerti kita kayak gimana. Walaupun kayak aku kan sekarang sampai 10 tahun aku ngejalanin ini, tapi endingnya tuh pasti bakal ngebikin kita tuh bahagia gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kecewa sama Tuhan gitu, karena Tuhan lah gitu yang maha pemberi, apapun yang kita minta dia bakal kasih gitu. Iya ya, buktinya sekarang Ayu terkenal, banyak yang tahu sama Ayu, banyak yang simpati sama Ayu. Ayu, terima kasih banget sudah berbagi, sudah bercerita di sini, sudah menginspirasi banyak orang. Seneng banget akhirnya Ngobras didatangi sesosok yang sangat inspiratif. Semoga Ayu bisa menjadi sosok yang inspiratif terus ya Ayu ya. Semangat terus ya Ayu. Nanti kalau ada berita-berita baru atau kalau Ayu mau menikah, Ayu bisa datang lagi ke sini ya. Amin. Terima kasih banyak ya Ayu. Nah, buat teman-teman Ngobras di rumah, kisah Ayu tadi benar-benar menyentuh hati, benar-benar membuat kita akhirnya tahu bahwa di luaran sana tuh banyak orang yang punya masalah lebih berat daripada kita, tapi punya rasa syukur yang lebih besar daripada kita ya. Jadi kita harus, yang pertama adalah jangan menyerah sama hidup dan tetap bahagia dalam keadaan apapun, karena Allah itu punya rencana dan Allah itu sudah menetapkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Dan buat teman-teman Ngobras, kalau kalian pengen ngobrol juga di Ngobras, kalian bisa DM ke Instagram Larsati Kusnandar atau bisa juga komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media Anda. Assalamualaikum.